Oke, terima kasih. Yang pertama saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terima kasih atas undangannya ya, Mbak Ai, kemudian Mas Tejo dan juga Mbak Liana ya. Salam kenal Mas, Mbak semua. Santai aja manggilnya Mas aja ya karena masih muda. Ya, ya jadi kita mau ngomongin sederhana aja. Cuman kenapa pakai kitab biar ada yang dipegang gitu. Kalau ngaji nggak ada yang pegang kan nanti apa? Itu doang sih sebenarnya gitu. Nah, kenapa pakai ini biar nggak ngajinya nggak kemana-mana? Itu sebenarnya sih nggak ada tujuan yang lain. Ya, jadi ini kitab tipis kan sebenarnya, tipis banget. Eh, Judulnya itu Bidayatul Hidayah nih bacanya. Bidayatul Hidayah. Jadi ini kitab singkat, ringkas tapi mendalam gitu. Jadi menurut saya nih kayak Mbak Mbak Ai, Mbak Liana, Mas Tejo nggak usah belajar Islam yang rumit-rumit, nggak usah menurut saya. Itu bagian orang yang mondok aja, orang yang belajar. Jadi Mas Tejo, Mbak Ai dan teman-teman nih belajarnya ya sholat, puasa, zakat, udah. Kalau haji nanti haji, kalau sekarang lagi bisnis berarti ya belajar ilmu tijarah, ya Tijarah tuh apa mas artinya? perdagangan atau baik ya terserah itu. Jadi setelah itu selain sisanya belajar akhlak udah, jadi nggak perlu belajar Islam yang kompleks, nggak usah nanti mumet kepalanya. Jadi yang sederhana saja. Makanya tak pilihin kitab ini karena ini pertama ya di antara isinya itu kita bahas bangun tidur kita mau harus ngapain, terus habis itu ke kamar mandi itu adabnya gimana, sholat gimana, wudhu, puasa, udah itu. Habis itu terus gimana cara nyari teman, bergaul sama teman, sama tetangga, sama rekan bisnis, sama apa gitu. Jadi uh, ringkas dan menurut saya applicable ya buat kita semua. Jadi nggak saya nggak mau belajar Islam yang susah-susah ya, karena hidup udah susah gitu. Nah, ini bagian orang pondok-pondok aja yang ngajinya yang berat-berat gitu. Mungkin nggak sulit itu karena Enggak. Jadi berat tuh karena memang nggak fokus di sana. Maka jadi artinya kan nggak perlu kan orang orang pebisnis terus belajar Islam yang harus bisa baca kitab yang nggak ada harokatnya kan nggak perlu. Ya, nah, gitu. Jadi menurut saya ada porsi-porsinya. Jadi santai aja gitu. Orang Gusti Allah juga nggak akan menghitung kamu bisa baca ini nggak. Kamu udah melakukan apa, ikhlas nggak itu ya, gitu ya. Tapi yang ibadah-ibadah wajib kayak puasa, sholat caranya itu ya harus diketahui. Makanya di sini dibahas gitu. Nah, itu mukadimah. Nah, sekarang bisa dibuka halaman halaman berapa ya? Halaman 7 ya. Nah, 7. 7 yang ini. 7 ya. Nah, nggak usah mau dimaknai boleh nggak juga nggak apa-apa. Saya bacain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Jadi kitab ini dikarang ya atau ditulis oleh seorang cendekiawan Islam ya yang terkenal yang disebut dengan Imam Ghazali. Kita sering dengarkan namanya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini nama lengkapnya itu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Gak usah bingung. Ini kayak misalkan saya bapaknya siapa gitu sebenarnya. Cuman karena orang Arab itu namanya mirip-mirip jadi disebutin biasanya. Nah, beliau itu lahir di Tustus itu di daerah Iran, Khurasan. Ya, makamnya juga di sana. Jadi semoga kita bisa ke sana berziarah. Amin ya Allah. Bareng-bareng ya? Ya. Jalan-jalan Orlin Farm. Iya, bagus ya. Mantap, bisa tak. Ke Iran nanti ya kita ziarah. Kesananya amin gak sama Orlin Farm. Ya, jadi kita ini ditulis mungkin sudah 1000 tahun yang lalu ya. Cuman masih kita baca dan masih kita pelajari. Ya, jadi kenapa sih orang-orang dulu kalau nulis buku itu kok bisa sustain ya, tetap dipelajari karena nulisnya ikhlas. Kalau orang-orang sekarang itu nulisnya biar dapat duit. Itu bedanya. Yes, maksud saya itu ya. Jadi kayak saya juga nulis juga biar dapat duit. Jadi gitu. Ya itu membuat sebuah karya itu menjadi apa ya? Tidak begitu manfaat kira-kira begitu. Nggak hanya nulis sebenarnya, kayak misalkan Mas Tejo ngurusi hewan, kalau ngurusinya dengan penuh hati, dengan penuh ikhlas, maka itu akan menghasilkan sebuah
hewan yang bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma menulis, jadi apapun yang kita lakukan kalau dilakukan dengan penuh keikhlasan itu akan bermakna pasti. Ya cuma nulis ya, masuk mendesain gitu. Jadi semua bisa kita maknai, hidup itu nggak bisa kita hayati ya. Seperti udah pernah saya bilang tuh kemarin pas telepon dulu. Nama siapa, Mas? Yang telepon siapa kemarin? Siapa? Sama ya kemarin malam telepon ya Mbak Ai, jadi kayak ya udah saya angkat gitu ya. Nah saya jelasin bentar. Jadi gini, kita belajar itu kira-kira kalau saya boleh klasifikasi ada 3 lah ya paling tidak atau 4. Pertama kalau kita dengar informasi nih, kita dengar ustadz dengerin atau ustadz ngaji atau lagi dengerin workshop atau pelatihan gitu, kira-kira itu semacam berita. Ya udah kita denger aja. Itu. Nah, nanti kalau ilmu itu atau ya informasi itu sudah kita serap, maka informasi itu akan berubah menjadi akan bisa bahasa sekarang itu diinternalisasi sehingga itu akan menjadi sebuah bara api di dalam dirinya. Jadi wah iya ya gitu. Jadi semacam mendapat pencerahan gitu. Nah, nanti kalau ilmu itu sudah digodok dan sudah mencerahkan dirinya, kalau dia bisa ditingkatkan, maka dia bisa mencerahkan orang lain kayak lampu gitu kira-kira. Nah, jadi ilmu itu step-stepnya kurang lebih begitu. Nah, sekarang mau kita baca mukodimahnya. Jadi sebelum kita masuk ke isinya, kita baca pendahuluan ya. Kira-kira mau apa sih beliau menceritakan apa itu. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisu al-mukbilu al-aktibasil ilmi al-mudhiru min nafsihi sidqar ragbah wa fartat ta'atush ilaihi annaka in kunta taqsidu bitalabil ilmi al-munafasah wal mubahata wa taqadduma alal aqran wastimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a khutamid dunya fa anta sa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa ba'i akhiratika bidunyaka fa safqatuka khasiratun wa tijaratun ba'iratun. Nah, itu dulu. Jadi ini kata beliau, dengarkanlah wahai orang-orang yang mau belajar ya. Orang-orang ya kita yang mau menuntut ilmu. Yang mau kuliah ya, atau yang mau apapun lah terserah, pokoknya yang belajar gitu ya. Yang kamu menunjukkan dirimu sungguh-sungguh pengen belajar beneran gitu. Nah, kalau kamu belajar itu tujuannya pengen supaya dilihat orang ya, wah ini saya pinter loh ini. Biar dilihat orang sebagai orang pinter ya. Nah, dan kemudian supaya dilihat orang bahwasanya kamu itu orang yang cerdas, orang yang mulia kira-kira gitu karena belajar ya. Dan belajarnya juga supaya dapat duit maksudnya ya supaya mendapatkan harta gitu. Nah, maka sebenarnya kamu itu sedang berjalan menuju kerusakan gitu kurang lebih. Jadi sama dengan kamu menjual akhiratmu dengan dunia gitu kira-kira. Nah, tujuanmu yang begitu itu sangat rugi dan rugi. Perdaganganmu itu rugi. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita belajar itu kalau kita niatnya kok pengen dilihat orang misalkan kuliah atau ngaji pengen dilihat nih anak ini rajin ngaji gitu. Biar dilihat calon mertuanya gitu kira-kira. Rajin ngaji nih anak gitu. Belum. Nah, kemudian biar dilihat orang, wah anak ini rajin gitu. Dan juga misalkan pengen kuliah, sekolah lah biar kaya kira-kira gitu. Nah, itu kalau kita begitu, itu sebenarnya kita sedang menuju kerusakan atau kita sama dengan menjual akhirat kita dengan dunia. Kan belajar itu baik menurut ilmu. Tapi kalau menurut ilmu tuh pengennya dapat duit, pengen dapat harta, ya sama dengan kita jual akhirat kita dengan dunia. Dunia apa ya harta, uang atau misalkan dapat kehormatan di masyarakat atau mendapatkan pujian di hadapan teman-temannya dan sebagainya. Nah, kalau tujuannya begitu, wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusnika. Nek kita sinau, kita belajar kok pengen dilihat orang itu pinter, rajin, maka mu'allimuka, gurumu, ya orang yang ngajarimu itu sama dengan menolongmu ke dalam kemaksiatan gitu. Jadi misalkan nih saya ngajar gitu. Nah, misalkan teman-teman
ngaji itu pengen pengen dilihat orang, pengen supaya wah ini hebat saya ngaji. Misalkan ya kalau sekarang dibuat story kan, ngaji gitu. Misalkan contoh aja nih, buat story, wah ngaji gitu. Biar dilihat orang, wah anak ini ngaji gitu. Nah itu sama dengan kan pengen dapat, misalkan pengen dapat pujian, lo biar followernya naik, misal gitu ya. Nah, Aku nggak buat story ya, ada di YouTube. nah jadi kalau ini saya mu'allim muka, sama dengan saya itu nolong kamu kemaksiatan, kira-kira begitu analoginya ya. Wasyarikun laka fi khusronika, dan mencari teman kerugian, kira-kira gitu. Ya. Wahwa kabai saifin mengkoti itorikin, ya. Kama kola man aana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Jadi kurang lebih sama dengan saya. Tadi kan misalkan teman-teman pengennya dapat apa pujian misalkan ya. Nah itu sama dengan saya itu kayak jual pedang ya kepada para perampok gitu, para begal kurang lebih gitu. Nah, itu ibaratnya begitu. Nah seperti hadis Nabi, man aana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Man, ini kalau mau kita maknai satu-satu ya, man barang siapa aana itu menolong ala maksiatin kepada kemaksiatan walau bisyatri kalimatin, walaupun dengan satu kalimat, karena syarikan lahu fiha, maka kita ya orang yang menolong itu akan masuk, ya, akan menjadi temannya. Maksudnya begini, misalkan tadi Mas Tejo memberikan apa statement atau merekomendasikan Mbak Ayu untuk kembali bercadar, kira-kira begitu, itu kan suatu kalimat yang menjadikan orang itu berubah dan menjadi lebih baik. Nah itu kira-kira berarti Mas Tejo sama dengan berteman atau mendapatkan teman atau ya apa ya, sama-sama mendapatkan pahala lah gampangnya gitu. Misalkan saya ada teman saya, udah kita mau misalkan clubbing kayak atau minum apa gitu, udah yang minum gitu misalkan, ayo. Nah bilang ayonya aja itu udah kita menjadikan menolong dia kepada kemaksiatan gitu. Sama kalau kita nasihatin orang walaupun kita nggak nganggap itu nasihat dan itu bisa merubah dia atau merubah pemikirannya, maka ucapan satu kalimat itu ya akan menjadi sebuah pahala, kira-kira begitu. Nah, jadi simpel sekali. Jadi kalau kita ya ngajak baik ya kita akan dapat kebaikan, kalau kita ngajak orang maksiat ya kita akan dapat maksiatnya. Sesimpel itu sebenarnya sih. Nah, tapi wa in kana niyatuka wa qasduka bainallahi wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata duna mujarradil riwayah fa absyir. Nah, tapi kalau kita belajar sekarang ya, kita belajar ya di antara kamu dan di antara Allah Ta'ala itu pengen dapat ilmu hidayah, pengen dapat hidayah, bukan cuma karena pengen misalkan biar bisa mengutip, saya habis ngaji kemarin katanya kalau bisa membantu satu orang gitu, bukan karena pengen itu, pengen kita ngasih tahu orang saya pernah ngaji gini, bukan karena itu, tapi karena memang kita pengen dapat hidayah dengan ngaji itu ya. Fa innal malaikata tabsutulaka ajnihataha idza masyaita. Maka malaikat itu akan membentangkan sayapnya ketika kita berjalan. Ketika kamu berjalan. Wahitanal bahri tastaghfirulaka idza sa'ita. Dan ikan yang di laut itu akan memintakan ampun kepada kita. Gitu. Walakin yang bagi, tetapi ya sebaiknya laka bagimu anta'lama qabla kulli syai'in, jadi sebaiknya sebelum kita belajar segala sesuatu hal ya, anal hidayata allati hiya samratul ilmi laha hidayatun wa nihayatun wa dhahirun wa batinun. Jadi kalau kita niatnya baik tadi ya, pengen dapat hidayah, maka malaikat ya akan mendoakan kita, ikan di laut juga akan meminta ampun dengan kita gitu. Nah, sebelum kita belajar banyak di dalam kitab ini, nah Imam Ghazali ini ngasih tahu ke kita bahwasanya hidayah itu hidayah, petunjuk itu buah dari ilmu. Berarti kurang lebih kita harus berilmu dulu supaya dapat hidayah, kira-kira begitu. Nah, laha bidayatun wa nihayatun. Dan ilmu itu ada awalnya dan buahnya ilmu ya
buahnya ilmu atau hidayah itu ada awalnya dan ada puncaknya. Wa dhohirun wa batinun, ada lahirnya dan ada batinnya, gitu kira-kira. Jadi hidayah itu ya nggak cuma kadang orang dari Islam, dari non muslim jadi muslim, wah ini dapat hidayah gitu. Nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu gitu. Sebenarnya hidayah itu ada awalnya, ada ujungnya, ada aspek dohirnya, ada aspek batinnya, kira-kira gitu. Nah, wala wusula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Dan kita nggak bisa nyampe ujung ya, sama kayak kita ndaki gunung ya. Kalau kita nggak dari bawah nggak akan sampai atas gitu. Sama kalau kita mau dapat hidayah itu, kita nggak bisa mendapatkan yang paling tinggi kalau kita nggak mulai dari bawah. Sama bisnis nggak bisa tiba-tiba langsung gede, tiba-tiba jadi dekakon misalkan, nggak bisa, harus dari kecil dulu. Sama hidayah itu juga dari bawah kemudian dari atas, kira-kira gitu. Wala usura ala batiniha illa ba'dal wukuf ala dhahiriha. Dan tidak ada tidak tergelincir ya ala batiniha di dalamnya illa ba'dal wukuf ala dhahiriha, kecuali telah menetapkan dohirnya. Jadi maksudnya begini, kita nggak bisa dapat sesuatu yang batin kalau dohirnya nggak jelas. Konkretnya begini, kita nggak bisa dapat rasanya sholat, kita nggak bisa dapat rasanya wudhu kalau wudhu kita aja nggak benar gitu. Misalkan sholat nggak tahu nih ini harus baca apa, nah itu nggak bisa dapat ruhnya sholat, nggak bisa dapat spiritnya gitu. Maka kita harus tahu dulu syaratnya. Nah makanya di sini nanti kita mau pelajari wudhu itu gimana. Cuman kita juga akan bahas dari aspek batin. Jadi bukan cuma wudhu itu kepala, musab, enggak cuma itu. Apa sih yang ada di balik ngusap muka itu apa? Yang ada di balik ngusap tangan itu apa? Itu ada makna batinnya. Kira-kira begitu. Ya. Wah, ana musyirun alaika bi bidayah. Dan Imam Ghazali ini ngasih tahu, aku akan nunjukkan kamu, aku mau kasih tahu kamu awalnya hidayah gitu. Hidayah ya, awalnya hidayah. Jadi ini masih awal nih kitab ini. Nah, nanti advance-nya ada nanti kitabnya ya. Gitu. Nanti bisa Google namanya Ihya Ulumuddin, itu yang lebih ada 4 jilid itu. Punya buku itu. Nah, itu. Jadi ini masih awal kira-kira begitu ya, masih SD lah gitu. Nah, nanti perguruan tingginya ada kitabnya Ihya Ulumuddin, itu Imam Ghazali juga yang nulis gitu ya. Kemudian litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Dan kamu juga bisa menguji ya, ngetes hatimu gitu ya. Dengan kitab ini nanti kamu bisa akan tahu kira-kira ini aku di mana sih posisinya ini. Ini masih dohir aja, masih ya lahiriah aja apa sudah ada batinnya kira-kira gitu. Nanti akan kita tahu dengan belajar. Nah. Kemudian wa in sodafat qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'an walaha qabilatan fadunaka at-tatallu ila nihayah wa taghlul fi biharil ulum. Nah, kalau hatimu itu menemukan sebuah motivasi untuk patuh ya, untuk menerima untuk patuh ya, fadunaka at-tatallu, maka kamu akan mendapatkan sebuah pencerahan, pencerahan. Mana tadi kok hilang? Ila nihayati, kepada akan naik ya, sebenarnya akan naik. Kamu akan naik ila nihayati, akan naik ke puncak. Wa taghullul, dan kamu juga akan berjalan cepat gitu ya, akan cepat fi biharil ulum, menuju ke lautan ilmu ya. Jadi kalau niatnya kita itu benar gitu, kira-kira gitu, dan kita semangat pengen belajar itu, maka itu kita bisa mengantarkan kita kepada lautan ilmu. Ilmu itu nggak cuma dipelajari dari ngaji tok sebenarnya, tapi kadang itu Allah ngasih ilmu itu lewat ilham namanya ya.
Jadi ya nggak cuma ngaji, misalkan nanti Mas Tejo tiba-tiba ngurus kambingnya, kok tiba-tiba dapat ilham gitu, wah kayaknya harus diginiin deh. Nah itu juga bisa. Jadi nggak cuma baca buku, nggak cuma baca internet, browsing, tapi kadang itu kita dikasih pencerahan Allah itu langsung gitu. Oh, misalnya, oh ini penyakit ini ya harus digini nah gitu. Nah itu bisa begitu. Berarti Gitu ya. Wa in sadafat qalbuka inda muwajahatika iya biha musawifan bil amal. Ini biar terakhirnya ancaman-ancaman nih, biar ngajinya semangat ya. Fa semangat dong Mas. wa in sadafat qalbuka inda muwajahatika iya biha musawifan wa bil amal bi muqtatuha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi ya an-nafsul amarah bisu. Wa qadin tahadut muti'atan li syaitan al-la'in liyudliyaka bihabli hururihi fa sayastadrijuka bimakidatihi ila gumratil hilal. Nah, kalau kita udah belajar, ya udah dapat ilmunya. Kemudian kita kok mau ngerjain males-malesan kira-kira begitu. Mau nunda-nunda kira-kira gitu. Nah, maka sebenarnya yang memotivasi kita untuk belajar tuh sebenarnya nafsul amarah. Nafsul amarah itu diri yang selalu memerintahkan untuk berbuat keburukan kira-kira gitu. Jadi belajar itu banyak, bisa karena hati, bisa karena nafsul amarah, bisa. Kadang kan kita ngaji begini kan biar dilihat orang. Maka motivasi kita ngaji sebenarnya nggak pengen dapat ilmu, tapi dibayang-bayangi oleh setan itu. Nah, karena setan itu canggih. Dia bisa menempatkan keburukan dalam kebaikan gitu. Canggih sekali. Nah, kira-kira begitu. Ini pendahuluan, belum selesai pendahuluannya. Ini singkat sebenarnya. Nah, mungkin itu aja untuk pengajian sore hari ini. Jadi intinya belajar ya, belajar itu ada awalnya. Ya, maka kita harus mulai dengan memperbaiki lahirnya, kemudian kita pelajari batinnya. Nah, mungkin itu. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.